Setelah gagal mendapatkan kerajaan Qi, Ratu Lu kembali ke kerajaan Beiyuan. Dia meracuni ayah Jiang Taoha dan mengambil alih kekuasaan. Guru Agung Xiao Muzhen kemudian mengambil langkah antisipasi dengan meminta dekret kepada Raja Beiyuan sebelum meninggal untuk menyerahkan tahtanya pada Jiang Changju. Guru Agung juga sengaja merusak segel raja untuk tidak disalahgunakan Ratu Lu. Jiang Taoha dan Shenzaye berhasil masuk ke kerajaan Beiyuan untuk mencari Changju. Mereka bertindak secara terpisah. Jiang Taoha dan Qingtai menemui Guru Agung. Jiang Taoha awalnya mengira bahwa Guru Agung adalah bawahan setia dari Ratu Lu. Namun ternyata selama ini Guru Agung bertindak seperti itu untuk melindungi nyawa Jiang Taoha dan Changju. Guru Agung kemudian memberikan dekret penyerahan tahta kepada Jiang Taoha. Setelah melihat segel kerajaan telah rusak, Ratu Lu kemudian menyuruh pengawal untuk menangkap Guru Agung. Untuk melindungi Jiang Taoha dan Changju, Guru Agung kemudian menyerahkan diri. Dia menitipkan Jiang Taoha pada Shenzaye. Jiang Taoha dan Shenzaye kemudian bersembunyi di istana pengangsingan. Mereka juga membawa serta tabib Mei. Racun di tubuh Jiang Taoha semakin memburuk, apalagi sekarang dia tidak mendapatkan obat penawar dari Ratu Lu. Tabib Mei bersedia mengobati Jiang Taoha, namun dia membutuhkan bunga Jinghuo sebagai bahan utama. Shenzaye kemudian meminta Tabib Mei untuk mencari cara lain. Shenzaye bahkan rela menjadi pencoba obat untuk Jiang Taoha. Sementara Ratu Lu berencana memancing Chang Jue dengan menggunakan Guru Agung. Chang Jue akhirnya bertemu dengan Jiang Taoha. Mereka awalnya hampir masuk perangkap Ratu Lu. Untungnya Shenzaye menyadari bahwa ada kejanggalan, sehingga mereka kemudian membuat rencana untuk menjebak Ratu Lu. Di hari eksekusi, Guru Agung, Qingtai dan Zanlu menyergap di penjara kerajaan untuk mengalihkan perhatian Ratu Lu dan pengawal. Sementara Jiang Taoha dan Shenzaye mengikuti bawahan Ratu Lu yang pergi memeriksa tempat Guru Agung disekap. Shenzaye dan Jiang Taoha kemudian mengirim surat pos merpati untuk Ratu Lu agar segera datang mengepung. Ratu Lu berhasil masuk jebakan dan pergi ke gurun tempat Guru Agung disekap. Chang Jue mencoba menghadang para pasukan Ratu Lu dengan bantuan Qingtai dan Zanlu. Sementara Jiang Taoha dan Shenzaye menyelamatkan Guru Agung. Jiang Taoha berhasil menyelamatkan Guru Agung, sementara Shenzaye berhasil mengalahkan Cui Wei. Di sisi lain, Ratu Lu berhasil menghindari serangan Chang Jue dan berhasil masuk ke gua. Shenzaye dan Jiang Taoha berusaha menghentikan Ratu Lu dan meminta obat penawar racun. Namun Ratu Lu tetap keras kepala dan tidak mau menyerah. Saat melihat bunga Yinghuo mekar, Ratu Lu menjatuhkan lilin yang membuat semua bunga tersebut terbakar. Shenzaye dan Jiang Taoha mencoba menyelamatkan bunga tersebut, karena bunga itu satu-satunya harapan untuk menghilangkan racun di tubuh Jiang Taoha. Saat Shenzaye dan Jiang Taoha berusaha menyelamatkan bunga Yinghuo, Ratu Lu menjatuhkan mekanisme untuk mengurung Jiang Taoha dan Shenzaye dalam jeruji. Karena dengan kematian mereka berdua, maka tidak akan ada lagi orang yang bisa menghalangi dirinya. Di saat kritis, Guru Agung berusaha menyelamatkan Jiang Taoha dan Shenzaye. Ratu Lu mencoba menghentikan Guru Agung dengan menusuknya berkali-kali. Di saat-saat terakhir, Guru Agung menggunakan tali penahan jeruji untuk mencekik Ratu Lu dan menyelamatkan Jiang Taoha dan Shenzaye. Jiang Taoha berhasil keluar dari jeruji, namun racun di tubuhnya kambuh dan membuatnya jatuh pingsan. Shenzaye kemudian membawa keluar Jiang Taoha. Dia juga berhasil mendapatkan bunga Yinghuo yang belum sempat terbakar. Sementara Guru Agung dan Ratu Lu tewas dalam kobaran api. Chang Jue telah berhasil naik tahta dan menjadi raja baru di negara Beiyuan. Sementara Jiang Taoha akhirnya bangun dari koma. Bahkan racun di tubuhnya berhasil diobati. Namun Shenzaye tidak sadarkan diri dan hanya bisa hidup dengan mengandalkan obat dari tabib Mei. Karena sebelumnya Shenzaye telah menjadi pencoba obat yang membuat tubuhnya telah keracunan parah. Ditambah dia hanya bisa meminum sebagian obat penawar karena bunga Yinghuo yang berhasil dia bawa hanya sedikit. Jiang Taoha tidak menyerah untuk membuat Shenzaye sadar kembali.
Chanlu memberinya bibit bunga Jingwo. Karena bunga ini hanya bisa tumbuh di gurun, Jiang Taoha kemudian membawa Senzaya untuk pergi ke gua. Jiang Taoha merawat bunga tersebut hingga tumbuh dan berbunga. Akhirnya penantian panjang Jiang Taoha membuahkan hasil. Di bawah sinar bulan, bunga tersebut berhasil berbunga. Akhirnya Senzaya berhasil diselamatkan, meskipun butuh waktu untuk membuatnya sadar dari koma. Hari demi hari telah berlalu. Akhirnya Senzaya sadar dari koma panjangnya. Senzaya dan Jiang Taoha akhirnya bisa bersama kembali dan menua bersama. Drama ini berakhir dengan akhir yang happy ending. Salah satu drama yang sangat Mimin rekomendasikan bagi penggemar drama Cina. Terima kasih telah menonton. Happy watching and see you next video.